Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina wa qudwatuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahul alim, Allahul alimul hakim, al-alim al-muallim. Anak-anakku sekalian, santri lama, santri baru, para ustadz, ustadzah, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Islah yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, taufik, hidayah dan inayahnya pada detik ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Bersama-sama kita kumpul di halaman Masjid Al-Islah yang mubarak ini, bersama-sama dalam rangka untuk memperbaharui bagi yang lama dan untuk mengenal bagi yang baru terhadap apa yang kita sekarang ada di dalamnya, mengenal tentang pondok yang kita hidup di dalamnya dengan benar. Ada pepatah mengatakan, karena tak kenal maka tak cinta. Karena tak kenal pondok maka tak cinta. Karena sudah mengenal pondok, itulah tumbuh rasa cintanya. Kepada anak-anakku yang baru sama sekali beberapa hari berkecimpung di pondok ini adalah sesuatu hal yang sangat baru, sangat masih awam, sangat masih belum tahu apa-apa, masih polos, tapi sudah membawa semangat. Untuk anak-anakku yang lama, memperbarui pemahaman, yang belum paham menjadi paham, yang sudah paham lebih paham, yang masih kurang paham menjadi tambah paham. Karena kalau tidak paham akan bahaya. Anak-anakku yang kelas 3 berontak, yang kelas 3 itu bergejolak, itu tidak paham.
tidak paham pondok. Maka jangan sampai ada yang tidak paham. Dalam lagu Himne of Pondokku sudah dijelaskan dari kecil sehingga dewasa. Dari kecil sehingga dewasa, itu jangan dilupakan. Kecil itu tamat SD, MI kecil. Untuk menjadi dewasa seperti Ustadz Masruh, Ustadz Muhtarom, Ustadz Ilham yang baru jadi Ustadz. Ini udah mulai belajar dewasa. Maka jangan sampai ada yang tidak paham. Sebab tidak paham, akibatnya salah tingkah, salah langkah, dan salah sikap, rugi dirinya dan akan merugikan orang lain. Maka siapa saja sebelum berkecimpung dengan Pondok Al-Islah ini, terlebih dahulu pahamilah pondok tersebut. Apa itu pondok? Mengapa? Apa yang dicari? Kena apa? Akan kemana? Bagaimana cara hidup di dalamnya? Itu semua harus paham betul. Jangan sampai tidak paham atau pahamnya setengah-setengah, nanti akan membahayakan. Jadi jangan sampai kalian memahami pondok seperti orang buta meraba gajah. Memahami pondok itu hanya Pondok Al-Islah, bahasa Arabnya dok yang bagus. Memahami Al-Islah, bahasa Inggrisnya saja yang maju. Memahami Pondok Al-Islah, disiplinnya saja yang hebat. Memahami Al-Islah, akhlaknya saja yang terpuji. Ini kan namanya hanya memahami sepotong-sepotong. Sama halnya orang buta meraba gajah. Tahu orang buta? Orang buta melihat apa tidak? Tidak. Maka orang buta suruh meraba gajah. Kenanya apa? Itu katanya dia gajah. Yang meraba gajah kena kakinya, dia katakan gajah kayak bambu, kayak pring, kayak bumbung. Itu yang meraba kena kakinya. Satunya lagi yang meraba kena perutnya, dia bilang gajah seperti gunung. Kalau dilus-lus gede besar sekali kayak gunung. Terus lagi yang ngeraba kena telinga, dia bilang gajah seperti kipas angin. Coba berak kayak kipas angin. Satu lagi yang ngeraba gajah kenapanya? Kena ekornya. Dia bilang gajah seperti pecut. Cemeti itu orang buta. Orang apa? Buta. Orang buta. Sama dengan santri belum kenal pondoknya. Katanya hanya bahasa Arabnya saja. Katanya hanya disiplinnya saja. Katanya hanya bahasa Inggrisnya saja. Katanya hanya untuk latihan akhlak yang mulia saja. Ini sama dengan orang buta yang meraba gajah. Padahal orang yang melek, orang yang matanya melihat, suruh melihat gajah, apa? Gajah adalah binatang yang mempunyai kaki seperti bumbung. Seperti apa?
Itu yang aku. Ya kamu yang leyeh. Nah, ya. Coba duduknya yang bagus. Duduk yang bagus. Nah, duduk. Jangan sampai tidak dengar. Jangan sampai tidak paham. Nanti akan membahayakan. Gajah itu adalah binatang yang punya kaki seperti bumbung, yang punya perut seperti gunung, yang punya telinga seperti kipas, yang punya ekor seperti pecut. Itu namanya gajah. Semuanya itu namanya gajah. Paham? Maka kalian lihat pondok jangan seperti gajah, dilihat oleh orang buta. Pondok adalah al-Islam yang bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya maju, kemudian apa? Disiplinnya hebat, akhlaknya mulia. Itu santri-santri al-Islam. Itu semua adalah santri-santri pondok al-Islam. Maka anak-anakku yang baru jangan seperti orang buta meraba gajah. Pahami baik-baik. Maka sebelum kalian berkecimpung di pondok, sebelum nanti 1 tahun ke depan akan belajar dengan segala macam apa yang ada di pondok, sekarang pahami dulu baik-baik apa itu pondok al-Islam. Biar tidak seperti orang buta meraba gajah. Atau jangan seperti apa? Jangan seperti kera makan manggis. Tahu kera? Tahu kera. Ada di mana kera? Di kebun binatang atau di hutan-hutan ya. Kalau sudah ditangkap, sekarang kalian melihatnya di kebun binatang. Kera tidak bisa makan manggis. Kalau makan kacang bisa dilempar kacang, senang dia makan kacang. Dilempar apel juga bisa makan apel. Begitu dilempar manggis, kera itu tidak bisa makan manggis. Begitu dicokot manggisnya terasa pahit, getir, tidak enak. Diapakan? Dibuang. Dicampakkan. Maka kalian santri jangan seperti kera memakan manggis. Jangan seperti kera yang tidak bisa makan manggis. Begitu disiplin, wah pahit, nggak betah. Wah tidurnya nggak nyenyak, nggak betah. Tidurnya kurang nyenyak dan makannya nggak enak. Itu namanya kera yang makan manggis. Paham? Padahal manggis itu buahnya kalau dikupas dimakan, manisnya bukan manis. Itu manggis. Sama dan al-Islam. Kalau kalian sampai tamat al-Islam, lihat Ustadz Masruh sudah sampai ke Mekah. Dan para kakak-kakak yang sudah jadi alumni, mereka sudah bisa berkreativitas dan beraktivitas baik. Itu karena sudah merasakan manisnya manggis. Jangan sampai seperti kera yang makan manggis. Artinya apa? Getir, pahit, dicampakkan, dibuang. Nah, kalian kalau ada santri yang baru bermalam 3-2 malam sudah nggak betah, itu persis seperti kera makan manggis. Nanti kalau santri kena disiplin, kena makan yang nggak enak, tidur nggak nyenyak, nggak betah, itu sama dengan kera makan manggis, pahit. Maka kalian jangan sampai seperti kera makan manggis. Jadilah orang yang bisa memakan manggis, dikupas baik-baik, dimakan intinya, isinya manis,
manisnya bukan main. Betul? Jangan seperti kera makan manggis, jangan melihat dari satu sudut. Yaitu tadi satu sudut dilihat, saya masuk Al-Islam hanya ingin bahasa Arabnya saja, yang lain-lain nggak mau, hanya ingin belajar bahasa Arabnya saja. Itu namanya melihat satu sudut. Saya di Pondok Al-Islam hanya ingin bahasa Inggrisnya saja, saya hanya ingin diskusinya saja, saya hanya ingin anak saya biar akhlaknya saya bagus. Ini namanya hanya melihat satu sudut saja. Maka melihat pondok itu seluruhnya, ya makannya, tidurnya, dan segala macamnya, disiplinnya, nanti pelajaran ini, pelajaran itu, menghafal ini, menghafal itu, dan diskusi itu, nanti ada kena sanksi, yang putih kena cewek memble, yang putra kena gundul. Ini semua pondok Al-Islam dalam rangka apa? Mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan melihat dari satu sudut, jangan ambil cabenya saja. Itu seperti orang mencicipi masakan, hanya dia ambil cabenya saja. Gimana rasanya? Pedas. Oh pedas, nggak mau pedas. Itu karena yang dimakan hanya cabenya saja, disiplinnya saja, tegasnya saja, keras dia nggak keras. Saya nggak mau tegas, dikit-dikit salah, nggak mau. Itu namanya mencicipi masakan hanya makan cabenya saja. Maka melihat pondok jangan hanya satu sudut, jangan hanya dilihat satu sisi saja, lihat secara keseluruhan. Jangan seperti pengikut Columbus. Tahu Columbus? Columbus adalah orang yang menemukan benua Amerika. Dia punya gagasan naik kapal laut menuju ke arah sana. Nanti sana akan ketemu dengan suatu benua daratan. Pengikutnya tidak pada percaya semuanya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya tenang, yang tidak percaya ngomel-ngomel, protes dan segala macam. Ini orang yang tidak percaya. Sama dengan Al-Islam santri-santrinya. Kalau yang percaya pondok akan membawa kalian ke arah yang bagus, tenang, jalan sampai ke pantai, sampai ke tepian. Tapi yang tidak percaya macam-macam. Yang kedua, yang ini, yang itu, segala macam. Itu karena tidak percaya. Maka Columbus ternyata dengan kapalnya ketemu dengan suatu benua yang sekarang dikenal dengan benua Amerika. Dan yang menemukan benua Amerika adalah siapa namanya? Columbus. Ini siapa yang di grup? Ya. Siapa yang menemukan benua Amerika? Siapa? Hah? Columbus ya, jangan tidur ya. Baik-baik di Pondok Al-Islam tidak boleh ngantuk ketika diajar, ketika dalam pertemuan, ketika dalam kegiatan. Itu tidak boleh ngantuk dan tidak boleh dingkruk. Ini diantaranya yang harus kalian pahami, wahai anak-anakku yang baru. Jadilah kamu yang cepat adaptasi, cepat memahami, sehingga tidak salah paham. Jangan seperti orang tidak tahu caranya naik kereta api atau caranya naik pesawat. Begitu kereta api lewat, kalian di tengah tepian kereta api, stop, Pak Mas ini saya akan naik, stop. Mau berhenti apa enggak keretanya?
tidak mau berhenti. Sama dengan pesawat, kalau lagi terbang di atas doang, suruh turun saya akan naik, nggak akan mau turun. Bagaimana caranya orang naik kereta api? Beli tiket, jadwalnya diketahui dulu, jam berapa, akan kemana tujuannya, beli tiket seharga yang dijadikan tujuan. Nanti setelah itu jam berapa dia harus ada di stasiun. Tunggu sampai keretanya datang. Begitu keretanya datang, kalian naik kereta api, lantas dibawa ke tempat tujuan. Itu cara naik kereta api. Gimana itu maksudnya? Ya Pondok Al-Islam itu ya daftar dulu dan segala macam persyaratan dipenuhi, nanti pada waktunya datang dan masuk sebagai santri, dididik dengan sebaik-baiknya. Itu yang benar. Jadi jangan seperti orang tidak tahu caranya naik kereta api. Jangan seperti orang melihat hutan terhalang oleh sebatang pohon. Tahu hutan? Tahu apa itu hutan? Coba Pak, kalau kalian bilang tahu, apa itu hutan? Hah? Juga nggak ada yang tahu. Katanya tahu. Tahu enggak hutan? Tahu apa enggak? Apa itu hutan? Enggak tahu. Ternyata tidak tahu. Tadinya katanya tahu, sekarang enggak tahu. Hutan ialah sebuah lahan tanah yang ditumbuhi berbagai macam tumbuh-tumbuhan secara liar. Ada yang kecil, ada yang besar, penuh dengan pohon-pohonan. Ada pohon yang kecil, ada yang besar, dan ada yang sangat kecil. Rerumputan juga ada. Itu namanya hutan luas. Nah, di dalamnya ada binatang yang buas, yang tidak buas, binatang yang melata, binatang yang oleh melaku pakai perut. Binatang apa namanya itu? Binatang yang jalannya pakai perut. Ular. Ular ada yang besar, ada yang kecil. Itu di hutan macam-macam binatang. Maka kalau jangan seperti orang melihat hutan terhalang oleh sebatang pohon, itu artinya kamu itu melihat pondok, akan masuk pondok, hanya terhalang oleh tidak bisa bangun pagi, takut untuk disiplin, takut untuk makannya tidak enak. Itu sama dengan orang melihat hutan terhalang oleh sebatang pohon. Dihalang-halangi oleh sebatang pohon, yang terlihat apanya? Pohonnya itu saja. Di sana dalam hutan ada apa saja tidak tahu. Maka sama dengan kalian, terhalang oleh sebuah disiplin, tidak bisa menyadari di dalam pondok macam-macam yang harus diambil, yang akan menjadi kekayaan para santri-santrinya. Itu maka jangan sampai seperti orang melihat hutan terhalang oleh sebatang pohon. Maka bagaimana caranya? Harus kenal dulu pondoknya. Pondok itu apa? Pondok itu apa? Ini Pondok Al-Islah
nama dan sejarah. Pondok itu berarti tempat tinggal sementara. Pondok adalah tempat tinggal sementara. Secara umum itu adalah pengertian pondok. Tempat singgah sementara. Di sana ada pondok bambu. Warung dinamakan pondok bambu. Singgah sementara makan minum terus pergi lagi. Itu pondok bambu. Maka pondok adalah tempat tinggal sementara. Nah, kemudian pondok yang isinya santri itu tidak cukup hanya nama pondok saja, tapi ditambahi isinya santri namanya pondok pesantren. Ini isi Ilham. Ilham sama siapa itu? Sahil ya? Jangan berdampingan, coba pindah kamu, jangan dengan Ilham. Ayo di tengah-tengahnya diganti Ilham, pindah ke sana. Yang sana ganti masuk itu Ilham. Nanti sama saya terus itu enggak dengarkan. Nah kayak gitu. Dengarkan baik-baik. Pondok ada santrinya yang untuk cari ilmu dinamakan pondok pesantren. Dinamakan apa? Pondok pesantren. Kalau tadi sudah tahu pondok tempat tinggal sementara, pesantren itu adalah kata akarnya itu adalah santri. Akar katanya santri mendapat awalan pe dan akhiran an, menjadi pesantren. Asal usulnya adalah santri. Santri kalau diartikan lebih lanjut, sang kebagusan tri telu. Tri berapa? 3. Jadi kebagusan yang 3 macam. Apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Apa Sahid? Apa? Islam, iman, dan ihsan. Mana Sahid? Sahid mana Sahid? Hah? Oh ini Sahid. Oh itu bukan ya? Itu siapa itu? Oh ya. Ya, sudah bagus. Ya, hampir sama itu. Ya, Sahid sudah bagus di depan ya. Dengarkan baik-baik. Apa Sahid? Ihsan apa itu? Apa namanya? Santri itu adalah orang yang menjadi 3 kebagusan apa saja? Islam, iman, dan ihsan. Apa? Islam, iman, dan ihsan. Itu disandang oleh santri, oleh seorang yang menjadi santri. Jadi santri adalah orang yang mencari 3 kebagusan. Maka pondok itu dinamakan pondok pesantren sebab pondok tersebut tempatnya orang mencari apa? 3 kebagusan. Tempatnya orang mencari 3 kebagusan. Dinamakan pondok pesantren itu. Nah, pondok Al-Islah sekarang ya. Jadi ini tadi yang saya terangkan umum. Sekarang masuk ke dalam pondok kita Al-Islah. Pondok kita dinamakan Al-Islah. Apa? Al-Islah. Al-Islah dari bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Islah. Asal kata dari apa? Asal usulnya sulasi mujarotnya apa? Sulasi mujarotnya soluha, sod, lam,
Soluha yasluhu fahuwa solihun. Solihun itu apa? Orang yang soleh, orang yang bagus. Soluha yasluhu soleh. Sampai enggak kepada al-islah? Tidak sampai kalau soluha yasluhu solihun. Enggak sampai kepada al-islah. Nah, supaya sampai kepada al-islah, kalau solihun itu baik dirinya sendiri, kemudian kalau ditambahin hamzatul wasli menjadi aslaha. Menjadi apa? Aslaha yuslihu islahan. Jadi dirinya sudah baik, kemudian memperbaiki orang lain. Namanya fi'il muta'addiyun. Fi'il yang menghajatkan apa? Maf'ul bihi. Itu aslaha. Jadi si soleh tadi membutuhkan maf'ul bihi untuk sama-sama menjadi soleh. Makanya aslaha yuslihu islahan. Itu namanya pondok al-islah. Pondok apa? Al-islah. Nah, maka siapapun yang masuk pondok al-islah harus siap menjadi baik. Harus siap menjadi orang yang soleh dan solehah. Itu pondok al-islah. Nah, sejarahnya gimana? Nama dan sejarah. Asal usul sejarahnya pondok itu begini dulu ya. Bukan al-islah, pondok secara umum. Itu asal usulnya ada seorang yang punya ilmu. Tinggal jatuh tempat. Kemudian beberapa anak pada datang minta diajar oleh orang yang punya ilmu tersebut. 1, 2, 3, lama-lama 5, 6, 7, lama-lama 10, 12, dan seterusnya, akhirnya banyak. Semula itu tinggal bersama orang yang punya ilmu, bareng-bareng, lama-lama tidak muat tempat tinggalnya orang yang punya ilmu tersebut, maka anak-anak rembugan musyawarah bikin gudekan-gudekan di sekitar rumah orang yang punya ilmu itu untuk tempat tinggal para santri. Maka iuran, saya bawa bambu, kamu bawa paku, kamu bawa lakar, kamu bawa genteng. Ayo kita bangun padepokan. Jadilah padepokan untuk tempat tinggal mereka. Lama-lama butuh untuk tempat ibadah, sholat jamaah. Bikinlah suro-suro, musola dan masjid. Maka disitulah akhirnya lengkap. Ada asramanya, ada rumah kiainya, dan ada masjidnya. Orang yang punya ilmu dinamakan kiai, anak-anak yang cari ilmu dinamakan santri. Tempat komplek itu semua dinamakan pondok pesantren. Paham? Sejarahnya asal usul pondok pesantren. Jadi harus lengkap, ada kiai, ada santri, ada tempat ibadah, dan ada asrama. Maka orang yang punya ilmu dinamakan kiai, anak-anak yang cari ilmu dinamakan apa? Santri. Komplek itu dinamakan pesantren. Itu sejarah. Nah, pondok al-islah, nama dan sejarah. Sekarang mana? Jadi padepokan
gudekan tersebut bukan dibuat oleh Pak Kiai, tapi dibuat oleh siapa? Oleh para santri iuran. Celebrate driving system. Iuran ini itu maka dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu namanya celebrate driving system. Maka gimana dengan Pondok Al-Islah? Sejarah dengan Pondok Al-Islah itu juga ternyata sama. Ternyata sejarahnya sama. Asal mulanya anak-anak yang cari ilmu tinggal bersama saya di rumah yang ada utara, dulu yang belum dibangun seperti sekarang. Lama-lama yang pertama kali dibangun adalah madrasah sebelah sana GM1. Itu yang pertama dibangun. Sebelum punya tanah ini. Setelah tanah dibangun, udah untuk belajar anak-anak, tanah ini dijual dan dibeli. Akhirnya setelah dibeli, dibangun berikutnya masjid ini. Masjid ini dibangun, kemudian setelah itu baru bangun gedung ini, induk dan gedung baru. Itu urut-urutannya. Setelah itu dibangun, kebutuhan untuk anak putri dibangunlah di sebelah sini gedung Aziziyah, Mabna Aziziyah. Itu gedung putri, belum lama ini. Itu urut-urutannya bangunan. Maka giliran sekarang sedang Sanimas itu bantuan dari pemerintah, itu Sanimas Putra, Sanimas Putri, itu bantuan dari pemerintah. Dan sekarang kita sedang bangun masjid yang ada di belakang masjid ini, yang insya Allah nanti kalau udah jadi, untuk ganti ini kita akan bongkar, halamannya biar luas, untuk kegiatan para santri luas, enak. Doakan dan usahakan bareng-bareng agar masjid itu segera jadi. Allahumma amin. Itu urutan bangunan. Kalau ternyata nanti santrinya tambah cepat banyak, bangun asrama lagi. Itu namanya perkembangan dan pertumbuhan pesantren. Sehingga pondok itu dinamakan Al-Islah, itu karena untuk perbaikan siapa saja yang masuk sebagai santri di pondok Al-Islah ini. Itu sejarah pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Al-Islah. Loh, sekarang kok namanya modern, gimana? Itu pondok Al-Islah kok dinamakan modern. Kalimat modern itu dicetuskan oleh orang asing. Bukan oleh orang kita, tapi oleh orang asing yang datang dari luar, masuk ke Indonesia, menjelajah ke pondok-pondok pesantren yang dikunjungi paling pertama adalah pondok-pondok pesantren Salafiyah, yang tidak ada disiplin, tidak ada aturan, berantakan gedungnya, berantakan santrinya, macam-macam. Maka akhirnya sampailah di pondok modern Gontor. Ternyata mereka kesannya, oh ini berbeda ya, ini nggak sama ya dengan pondok-pondok kemarin yang kita kunjungi satu persatu. Ini kok beda, kalau gitu ini modern, ini pondok modern itu. Nah, kata-kata itulah akhirnya terus menjadi nama pondok pesantren modern. Sehingga karena yang mendirikan Al-Islah alumni dari pondok Gontor, maka pondoknya dinamakan pondok pesantren modern. Sistemnya modern. Sistemnya adalah tidak sama dengan Salafiyah. Mengapa? Karena
memikirkan keperluan santri. Bagaimana santri bisa mendapatkan ilmu yang macam-macam dalam tempo yang relatif tidak terlalu lama. Kalau pondok-pondok pesantren salafiyah belajar jurmiyah, embriti sampai alfiyah mencakup waktu 6 tahun. Itu hanya untuk mempelajari yang namanya nahwu, alat tata bahasa Arab yang namanya kitab jurmiyah, embriti sampai nanti dihafalkan alfiyahnya memakan waktu berapa? 6 tahun. Ilmu yang lain belum sempat belajar. Ilmu apalagi ilmu umum belum sempat mempelajari. Padahal itu semua kebutuhan orang hidup. Sehingga berpikirlah pondok Al-Isra dengan pondok modern yang lain, bagaimana mendidik, membekali santri dalam tempo tidak terlalu lama berbagai macam ilmu yang dibutuhkan untuk hidup di masa depan. Ya nahwunya, ya sorofnya, ya bahasa Inggrisnya, ya ilmu kalamnya, akidah akhlaknya, ya ilmu matematiknya, ilmu tata bahasa Arab dan Indonesia dan segala macam, itu dalam tempo yang tidak terlalu lama. Maka tidak cukup hanya 3 tahun, minimal 6 tahun itu dalam kelas. Nanti praktek pendewasaan 1 tahun itu baru mendapatkan bekal-bekal ilmu serba dasar. Setelah itu silakan kembangkan masing-masing di masyarakat di luar. Insya Allah cukup dengan bekal itu. Dan kakak-kakak kalian ternyata dengan bekal itu mereka berkembang dan mengembangkan diri dengan bekal 6 tahun di pondok Al-Islam. Itulah anak-anakku yang kami cintai, pemahaman tentang pondok dan pondok kita Al-Islam. Jadi tidak cukup 3 tahun, 6 tahun aja itu minimal 6 tahun. Nah kalau masih kurang, terus ikut membantu mengajar, terus ikut belajar dengan cara mengajar, dengan cara mengembangkan diri dan membaca sana sini, nanti akan tambah ilmu dengan cara mengajar. Maka itulah anak-anak sekalian, pondok pesantren Al-Islah. Ini apa itu modern? Tidak modern? Modern adalah sistemnya modern. Apanya? Sistemnya modern. Ada asramanya, ada kurikulumnya, ada organisasinya, ada aturan-aturannya, disiplin ini, disiplin itu, ada olahraganya, pramukanya, dan segala macam kehidupan mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi diatur dengan disiplin. Itu yang namanya modern. Situasinya bersih, rapih, tidak kumuh. Maka kalian harus menerapkan itu semua. Kamarmu, asramamu, tempat mandimu, tempat wudumu dibersihkan, dirapikan dari segala macam kotoran. Itu adalah ciri khas modern. Dan anak-anak yang sudah terbiasa hidup seperti ini kembali ke masyarakat akan menerapkan sistem yang seperti itu. Akhirnya kamu hidup dengan rapih dan indah di masyarakat. Itulah nanti akan menjadi mutiara di tengah-tengah batu hitam. Menjadi apa? Mutiara di tengah bebatuan yang hitam. Dicari orang apa tidak? Dicari orang. Dibutuhkan. Itu aja suruh jadi RT. Itu aja suruh jadi ketua DPD.
itu aja suruh jadi ini itu segala macam. Itu akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena mencorong sinar mutiaranya itu. Paham dong? Putra maupun putri. Maka itulah ikuti dan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai tidak paham pondok itu apa. Nah, maka mengapa kamu sekarang di pondok? Itu satu demi satu kalian pahami dengan baik. Ya, jam 11 ya. Nah, sendingan dulu. Saya rasanya udah ini, sudah kesel. Saya sudah tua. Ya, kalian cucu saya. Ini bukan anak lagi, cucu. Ini cucu saya udah masuk kelas 1 nih, cucu saya. Jadi bukan hanya anak, tapi tetap saya sebut anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian sebut artinya apa? Anak didik, anak asuh, anak santri. Paham dong? Maka jadilah kalian anak-anakku yang dapat aku cintai. Dengan apa? Dengan cara kalian berbakti kepada Allah melalui program-program pondok dengan sebaik-baiknya, dibimbing oleh para ustadz, diasuh oleh para ustadz, dan diarahkan, diberi ilmu, diulang, diajar oleh para ustadz dengan sebaik-baiknya. Maka ini saja dulu sebagai babak ini, nanti kita lanjutkan lagi setelah selingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Siapa namanya? Nama saya Sahil Khairun Nabil. Salah. Sahil Khairun Nabil. Dari mana? Dorowati. Sudah makan belum? Sudah. Ayah, Sahil, hobi kamu apa? Hobi kamu apa? Main bola. Siapa yang kamu sukai kalau nonton main bola? Siapa? Hobinya main bola, tapi gak kenal pemain bola. Siapa? Ronaldo. Wow. Kira-kira kalau di depan itu gampang-gampang itu kakak kelas kalian, yang milik Ronaldo kalau lagi main siapa? Ali Nurdin apa Syafiq? Kapan-kapan ajari saya main bola ya. Sampingnya. Ya. Siapa namanya? Naufal Syarif Mubarak. Novel Syarif. Novel dari mana? Dorowati. Dari Dorowati. Oh, putra daerah asli Dorowati. Dorowatinya? Cetisnya? Kalau saya lihat-lihat, rumah kamu menghadap ke depan. Hobi kamu apa? Main bola. Main bola juga sama. Jangan-jangan nyontoh. Kalau main bola di mana? Lapangan. Lapangan mana? Mana aja. Oh iya. Nomor sepatunya berapa? Nggak tahu dia sendiri. 37. Siapa tahu nanti ada yang mau berbagi kan tahu. Oh, punyanya Syarif nomornya 37. Warnanya hitam. Syarif yang ini, kalau yang itu berapa? 58 apa 62? Oke, terima kasih sampingnya. Oke. Namanya siapa? Karhan Aldiansyah. Oh, yang keras siapa? Karhan Aldiansyah. Karhan Aldiansyah. Wah, Karhan Aldiansyah. Dari mana? Dorowati Kamal. Dorowati juga. Oh. Saya lihat-lihat ayah kamu laki-laki. Karhal, kamu tahu pondok ini dari mana? Teman. Teman kamu siapa? Istri. Oh, memang istri.
Meskipun nggak ada ya. Kira-kira kamu dipaksa apa? Saya kepengen mondok ya. Kepengen sendiri apa karena harus di sana? Hah? Gak apa-apa dijawab saja. Kepengen sendiri mondok apa disuruh orang tua? Disuruh sama orang tua. Tapi kamu mau? Oh, alhamdulillah. Memang hidayah itu jalannya macam-macam. Sampingnya. Ini yang saya maju lagi. Namanya siapa? Syahrul Al-Kafi. Syahrul Al-Kafi dari Dorowati. Jangan-jangan ini semuanya Dorowati ya? Dorowatinya mana? Entak. Entaknya? RT 2 RW 2. Oh, RT 2 itu sana apa sana? Oh, kamu itu yang ibunya perempuan ya? Kamu hobinya apa? Main musik. Berarti bisa nyanyi ya? Hah? Bisanya kamu nyanyi apa aja? Bisa nyanyi lagu? Terserah. Badanku ada 5. Udah, berarti kalau musik tahu vokalis. Siapa yang kamu suka? Roma Irama, yuk nyanyi lagu Judi. Bareng sama saya yuk, 1, 2, 3. Iya. Kamu yang judi, saya yang tet. Ya, 1, 2, 3. Nggak berani. Ada yang berani? Sarip. Hobinya musik berarti insya Allah bisa jadi vokalis ya. Nanti bisa direkrut sama Ustaz Faisal. Masuk grup Robana Al-Islah. Misalnya kalau bagus juara bisa masuk Ratih. Bung Jokowi lihat bisa dipanggil Jokowi. Moga-moga dapat hadiah sepeda ya. Sampingnya. Nama kamu mesti Mujib ya? Oh, saya tahu. Dari mana? Dipakai. Seruang. Oh, 1, 2, 3. Ini yang benar-benar luar daerah, bukan luar biasa. Serumangnya biasanya Giwang Retno. Kamu tahu pondok ini dari siapa? Kamil. Yang mana yang namanya Kamil? Kamu ya. Pengen sendiri apa dipaksa? Disuruh orang tua. Disuruh sama orang tua. Kamu mau? Mau. Kenapa mau? Kenapa kok mau? Karena ingin mencari ilmu. Karena ingin mencari ilmu. Saya doakan semoga kamu mendapatkan apa yang kamu cari. Amin Allahumma. Nomor baju kamu berapa? Nomor bajunya berapa? M apa S apa L apa XL atau XXXL? Apa ini? Oh, M. Yang mau ngasih baju ukurannya M. Masuk. Ya, Bang Zahir ya. Perkenalkan sendiri, nama saya. Gak apa-apa ya sini. Yo, namanya siapa? Dipakai. Enggak, saya yang megang. Namanya siapa? Dipakai loh, Bapak. Iya, kamu yang makili. Namanya siapa? Adhar. Adhar dari mana? Dari Desa Dorowati juga. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Dorowati. Kamu tahu pondok ini sejak kapan? Sejak dulu ya. Sejak dulu. Saya lihat Adhar dulu zaman dia masih kecil. Kalau lagi pelajaran ikut masuk ke kelas, suruh keluar nangis apa ya? Kamu yang biasanya kencing di luar apa bukan? Tepuk tangan untuk ke-6 teman baru kita. Silakan kembali ke tempat. Apa nggak mau? Jam berapa? Jam 12. Oh, jam.